Tetangga gue kali ini adalah seorang content creator yang merupakan anak dari legenda sepak bola Indonesia, Roni Patinasarani. Dia adalah Yeri Patinasarani. Di masa remajanya, Yeri tenggelam dalam dunia narkoba. Bahkan sempat bunuh diri juga karena merasa tak layak ada di dunia ini. Beruntungnya, dia mendapat kesempatan kedua dari Tuhan. Dan dia juga memiliki seorang ayah yang berjiwa besar, yang akhirnya membuatnya tersadar untuk sembuh dari narkoba. Bahkan di tahun 2017, dia mendapatkan penghargaan dari Pak Presiden Jokowi untuk apa yang dia lakukan. Ini dia kisahnya. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Thanks guys. Oke, kalau gitu langsung aja, ini dia Yeri Patinasarani. What's up? Yes, thank you bro. Oh gila, gue bangga dengan diri gue sendiri bisa nyebutin nama lu tadi. Yes, susah soalnya. Susah banget Yer, you know what, ini adalah apa ya, gue sebenarnya pengen ngobrol sama lu udah cukup lama karena kita sendiri sebenarnya ketemu, pertama kali gue ketemu sama Yeri gitu ya. Ini lucu banget sih, gue yang kayak gitu. Itu aneh sih. Ya kan? Tapi abis itu yang si Yeri juga, ya kita bukan pernah ketemu ya? Enggak, lu bilang gini, gue tahu lu nggak mungkin, gue tahu lu nggak mungkin tahu gue bilang gitu. Tapi ternyata lu sempat muncullah di WA grup gue tentang si hidup ini adalah seperti harap tenang karena ada ujian gitu misalnya ya. Nah gue ngeliat, wah gila nih orang keren banget. Abis itu gue ngecek, abis itu gue ngikutin beberapa kayak pesan-pesan lo gitu kan. Dan abis itu gue ngeliat, wah gila keren banget nih orang. Abis itu pas ketemu lo aslinya, gue udah ngerasa kayak mengenal lo gitu. Ternyata lupa gue. Dan itu sering banget terjadi sama gue yang kayak, Nil, siapa ini orang? Gak tau, dia ngeliat gue di TV. Jadi gue emang gak pernah ketemu gitu. Yeah. But anyway, gue pengen ngobrol sama lo sekarang ini mungkin ya itu dia. Gue berasa kayak mengenal lo. Tapi supaya semua tetangga-tetangga kita juga bisa lebih mengenal seorang Yeri Patinasarani. Mungkin lu bisa ceritain origin story lu gitu sampai hari ini lu ada di sini sekarang, karena gue udah dengar cerita lu juga dari YouTube-nya Ari Lasso misalnya, di mana lu ngomongin soal struggle lu dengan narkoba juga gitu, dan di keluarganya Gading Martin, ya kan, sama Roy Martin juga lu ada sempet ngomong di situ. So banyak sih cerita tentang lu bisa sembuh dari adiksi lu ya, your addiction, kecanduan terhadap narkoba. Tapi mungkin sebelum kita akan jauh lebih dalam ngomongin soal itu, origin story lu dulu bro, kayak ya silakan. Thank you nih bro. Ya silakan bro. Jadi gue tuh anak pemain bola, atlet lah, yang nggak suka bola. Ya. Jadi dulu gue punya mimpi yang sama jadi seorang atlet, cuma cabang tenis. Oke. Suka lah bola juga, tapi bola tenis. Ya lalu mulai serius lah tuh. Di junior profesional mulai serius. Terus ya jadi gue berpikir bahwa gue akan jadi seorang atlet yang seperti hari ini membanggakan banyak orang gitu. Wow. Mimpi gue dulu gitu. Right. Lalu lulus SD masih tetap main tenis. SMP kelas 1 pulang sekolah jajan. Gak tahu yang tukang jajanan gue itu ternyata seorang bandar narkoba. Jadi gue jajan minuman ringan biasa. Lalu dikasihlah narkoba. Dibilang lu bakal keren nih. Gue bilang gue udah keren. Wait. Itu dikasih gimana? Maksudnya kayak jadi gini, botol kan gue beli minuman ringan tuh. Di pantat botolnya ada satu pil. Pil? Oke. Psikotropika. Oke. Nah dulu kan gak terlalu banyak tuh edukasi soal narkoba. Terus gue bilang gue juara kelas ya, adalah 5 besar. Ranking junior ada, gak perlulah gini-gini. Tapi dia secara agresif terus menerus, akhirnya udahlah. Cobain aja. Gue cobalah. Nah, lu cobanya di mana?
Di situ di tempat langsung. Oh di tempat langsung, Iya, di depan dia? di depan dia. Oke. Jadi nah disitulah awal kehancuran gue. Hmm. Terus gue gak sadar tuh hari itu apa yang terjadi. Gue keluar uang berapa, gue pulang kemana gue gak tahu. Sampai hari ini gue gak ingat apa yang terjadi hari itu. Nah lalu besoknya mulai terulang. Lalu gue mulai adiksi dan gue mulai cari sesuatu yang lebih lagi. Gue mulai kenal ganja, dulu ada budastik, ada ekstasi, dan akhirnya terus petualangan gue sampailah ke Putau. Dan akhirnya terjebaklah dalam adiksi yang akhirnya mulai ada dampaknya. Pertama sekolah gue. Akhirnya sekolah gue tuh SMP gue 2 kali dikeluarin dari sekolah karena drugs. SMA 8 kali. Jadi sampai rayon Jakarta tuh gak bisa terima gue lagi. Jadi pindah ke Banjarmasin, dikeluarin lagi. Pindah ke Cirebon, keluarin lagi. Gue lulusnya di Losari, Tegal. Wow. Dari yang sekolah the best di Jakarta ini sampai di bener-bener kampung desa. Tapi gak pulih juga. Keluarga lu saat itu gak ada di situ tapi? Gak ada, jadi gue ngekos di situ. Oke. Di Cirebon ngekos. Nah kalau di Banjarmasin ada adik nyokap gue. Oke. Nah, tapi struggling gue tuh mulai karena bukan cuma masalah sekolah aja mulai bermasalah, fisik gue juga. Jadi sering kali tuh lagi belajar gue muntah darah, tiba-tiba pingsan di sekolah. Tiba-tiba pingsan di tengah jalan. Jadi ternyata gue punya fisik nih mulai kena jantung, liver, ginjal, paru-paru, bahkan sampai psikis bro. Jadi suatu kali ini nyokap pulang nangis dia ngeliat gue. Lagi ngobrol sama pohon bro. Ngobrol sama pintu, ngobrol sama gayung. Jadi disitulah keputusasaan keluarga gue tuh terjadi. Karena buat mereka tahu bahwa ketika yang rusak otak, gak ada cangkok otak tuh gak ada. Artinya anak mereka akan ngalamin sesuatu yang permanen dalam masalah di otak. Berarti saat itu nyokap lu udah tahu kalau misalnya lu lagi menggunakan narkoba? Iya. Ketika itu ya udah mulai error ya. Ya, ketahuannya kapan? Jadi itu sebenarnya gini. SMP kelas 1 lu make? Make. Pertama kali? Iya, nanti SMA kelas 1 gue panggil bokap gue. Karena waktu itu utang udah banyak, barang-barang udah gue jual. Dulu kamar gue bro, karena gue suka musik, gue punya semua alat musik. Drum, gitar, bass, keyboard, semua. Tinggal kipas angin doang satu. AC-AC hilang semua. Oh my God. Gitu loh. Tapi itu masih bisa. Tapi keluarga gue down banget ketika mulai melihat gejala-gejala psikis yang gue alami gitu. Lu SMA kelas 1, lu ngasih tahu bokap lu karena lu terlibat banyak hutang. Iya. Lu bilang untuk pertama kalinya kalau misalnya lu kecanduan Putau. Iya. Oke. Gitu. Terus bokap bilang, itu mah minuman kayak tahun 70-an kali ya. Minuman ringan. Alkohol dari Cina gitu. Jadi bokap gue bilang, itu mah papa juga sering kan. Pas dia tanya dokternya shock deh pulang-pulang. Morfin. Ternyata ya. Seserius itu. Apa sih itu kayak? Heroin. Heroin, sorry. Kan heroin murni tapi dia tergolong opiat atau heroin. Ya. Nah makanya abis itu udah gue mulai pakai jarum suntik. Akhirnya dokter vonis gue kena hepatitis C. Gitu. Dan udah mulai akut. Jadi gue kayak berdiri lama muntah. Tidur lama aja bisa muntah. Jadi udah gak karu-karuan. Nah dibawalah sama bokap gue ke beberapa dokter. Rehab. Jadi lu biarpun SMA kelas 1 setelah lu laporan ke bokap lu akhirnya ngaku. Tetap lu gak berhenti ya? Gue gak berhenti. Dan di situ bokap akhirnya mulai bawa ke rehab-rehab. SMA tadi 8 kali pindah. Dikeluarin soalnya. Iya. Jadi ya mulailah dokter RSKO, terapi A, terapi B, terapi ozon, terapi akupuntur, pengobatan Israel pun, naltrexone, Suboxone, semua lah. Akhirnya gagal dan gue mulai terpuruk gitu. Nah gue sadar nih, gak lama lagi gue kalau gak kayak gini nih, pasti gue lewat nih. Nah akhirnya gue mulai ngambil satu keputusan, waktu itu kelas 2 SMA. Ada retret nih. Gue ikut nih. Masih ada sedikit-sedikitnya waras-waras. Ya kan, iyalah. Mungkin itu pohonnya lagi nyuruh kali. Iya mungkin. Lu ke retret aja deh. Iyalah.
biarpun halu ya kali-kali ketemu halu-halu ketemu Yesus gitu kan. Retret gereja lu nih ya? Oke. Retret ya gue pilih lah Oh, satu retret oke. yang temanya bombastis lah. Ah ini nih. Oke. Ya udah gue ikut terus 3 hari itu kan retret. Nah hari kedua gue dipanggil sama mentor gue. Hmm. Panggil ke satu ruangan khusus. Kamu nih keras kepala kayak Paulus. Hmm. Ah dulu kan gue gak ngerti. Bodoh Hmm. amat lah. Hmm. Terus dia bilang gini, kamu nih bukan Paulus, Yunus kamu. Orang Eh, yang lari dari panggilan Tuhan. Wah seperti oh. karena mulai serius kan. Ya, 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 ya. Gak lama dibilang gini, Yudas Iskariot. Buset, pengkhianat. Pengkhianat Yesus. Uh, Pulang kamu, diusir gue. Ini orang yang sama yang ngomong Iya, hal tersebut? iya. Itu mentor rohani gue. Jadi sementara retret berlangsung, gue dipulangin, diteleponin taksi. Ya. Gue dipulangin. Terus gue bilang, bukannya retret tempat pemulihan pak, gak berlaku buat kamu. Pulang kamu. Lu udah gak mungkin bisa pulih. Jadi gue bawa ransel gue, tas gue pulang. Di situ gue down banget. Gue bilang goodbye lah Yesus lah. Orang buang gue, lalu orang pergi ke gereja hari Minggu bilang Yesus baik. Ah udahlah. Nah disitulah gue melampiaskan gue punya kekesalan dengan agama waktu itu. Ya. Jadi maaf dulu Alkitab tuh alas bong sabu gue jadinya. Sampai sebegitunya. Pokoknya aduh gak deh, capek gue sama Yesus-Yesusan gitu loh. Ya. Karena itu dalam banget gitu buat gue. Akhirnya gue bergaul sama teman-teman yang lain. Balik lagi ke pergaulan lama lo ya. Usaha gue gagal lah, usaha rohani gagal. Ya udahlah, pakai cara yang lain lah. Ya. Nah satu kali bro, gue tuh lagi berobat dokter, terus ada yang ulang tahun. Gue udah gak tahu begitu banyak narkoba yang masuk. Nah satu kali di tempat hiburan malam itu, gue dicari gak ada nih. Ternyata gue udah tergeletak depan speaker. Dalam kondisi mulut gue udah berbusa, badan gue udah biru, udah kaku. Overdose ya? Overdosis. Kata teman-teman gue waktu itu udah gak ada denyut. Oke. Ya kan, dia panik kan semua. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka angkat gue cepet-cepet. Mereka buang gue di got bro. Bukan ke rumah sakit ya? Bukan rumah sakit, mereka buang gue di got. Comberan gitu. Jadi pagi-pagi gue bangun dari comberan. Sedih sih dari comberan. Siapa yang gak kebayang lah bangun dari comberan gitu. Tapi yang lebih sedih itu gak? Gue ini lebih sampah dari sampah. Sampah tuh dibuang pada tempatnya. Gue tuh dibuang di comberan. Terus gue pikir gini, tuh orang ngeliatin gue bengong ya. Orang gereja nolak, orang dunia nolak. Apakah surga nolak, terus neraka juga nolak? Gue rasa banyak yang lagi rasa perasaan ini hari ini mungkin ya. Bahwa ketika mencoba ke hal-hal rohani gak berhasil, yang di luar malah makin parah. Nah akhirnya 2 SMA tuh, gue mengambil sebuah keputusan bahwa ya sudahlah, bukan nasib gue nih. Kayak yang lain bisa kuliah, bisa ke gereja. Jadi malam itu bro, gue masuk kamar gue kunci, gue ambil 1 gelas racun serangga, kunci gue copot. Terus gue tulis surat buat orang tua. Pak jangan salahin mama ya kalau Yeri mati. Demikian sebaliknya. Terus gue ngerenung nanti ada bendera kuning di rumah gue, ada peti mati masuk. Orang-orang bilang, puji Tuhan mati juga Yeri akhirnya. Jadi kayaknya gue merasakan detik-detik orang memutuskan bunuh diri. Keputusasaannya kayak apa gitu. Mana ada kampus mau terima gue. Mana ada kantor, siapa yang mau jadi istri gue. Gak ada. Sampah, udah sampah. Akhirnya gue minum loh. Gue tenggak tuh. Gue tenggak strike gitu. Strike. Serak gitu. Jaminan mutu. Jaminan mutu. Oke. Soalnya gue mau memastikan gak setengah-setengah. Kalau setengah-setengah repot. Ya. Mendingan mati sekalian lah udah. Ya. Ya kan, jadi gue pastiin semua tuh kunci gue copot semua. Dan gue gak tahu, gue gak sadar selama beberapa jam. Bokap nyokap lu? Gak ada yang tahu. Mereka di rumah yang sama? Mereka di rumah yang sama, mereka gak ada yang tahu. Dan besok paginya, gue kaget setengah mati. Gue gak kenapa-napa bro. Lu masih hidup? Gue masih hidup. Terus gue pikir, masa neraka udah nolak gue juga sih? Kan kata orang bunuh diri itu jalan tol ke neraka, ini udah gue sek gitu loh. Di situ, nah tiba-tiba kayak muncul sesuatu bahwa bener Yesus hidup. Loh kok bisa gitu? Iya karena gak mungkin. Tuhan itu ternyata
kalau dia nggak hidup, gue nggak mungkin masih bertahan saat itu. Gue pernah lihat kok, pernah nolong gue orang yang minum racun, minimal tuh perut dikuras bro. Wait. Ini lu bener-bener gak kenapa-napa? Gue nggak kenapa-napa. Itu kan nggak mungkin. Sangat-sangat nggak mungkin. Lu bayangin, lu merencanakan sebuah rencana bunuh diri seperfect mungkin, lalu lu nggak kenapa-napa. Itu nggak mungkin, kecuali ada sesuatu yang lebih besar dari rencana jahat gua pun, yang punya sebuah kedaulatan. Dulu gua berpikir ya, sekarang gua tahu itu cinta. Di situ langsung gua berlutut, gua nangis. Gitu loh, gua pikir gini, Tuhan bukan cuma sayang orang yang rajin ke gereja dan doa aja. Dia mengasihi sampah model gua, sampah loh. Maksudnya nggak ada orang kasih penghargaan buat orang gagal. Ya. Tapi ini gue seperti mendapatkan sebuah penghargaan dan apresiasi di titik gue paling gagal. Maka kalau orang tanya, siapa sih Yesus buat Yeri? Gue akan bilang, dia pemulung gue. Lu samain Tuhan kayak pemulung. Kalau dia bukan pemulung, gue gak pernah keluar dari tempat sampah. Gue tahu dari mana gue berasal. Gue tahu baunya tempat sampah dan gelapnya, darknya, sepinya, nggak enaknya, takutnya. Tapi dia di situ. Lalu gue percaya bahwa pasti ada sesuatu yang, ya gara-gara ini gue nggak jadi mati. Gue punya nyawa kesempatan kedua. Ya. Nah salah satunya kita ketemu lah hari ini. Ya. Gue yakin banget. Dan lu udah nikah, lu udah punya anak juga. Dan maksud gue ini sesuatu yang lu tadi bilang gak mungkin gue ada pacar yang akan terima gue seperti ini dan lain-lain. Itu benar-benar dibalikan semuanya. Benar-benar dibalik. Jadi gue ngerti bahwa memang gue gak bisa rubah masa lalu gue. Tapi bukan berarti gue gak bisa rubah masa depan gue bersama Yesus. Dan gue sedang menjalani sebuah masa depan yang penuh pengharapan. Bukan karena gue baik, tapi karena dia baik. Tuhan itu bisa nangkep hati lo di mana aja gitu. Ada teman gue yang hatinya ditangkap ketika dia lagi di klub lah, ketika dia lagi di strip club lah, ketika dia lagi ngedrug sama temennya, ketika lu lagi memutuskan untuk bunuh diri dan udah melakukan malahan. Sudah. Dan di situ kayak Tuhan Yesus nangkep hati lu di situ gitu. Dan disitulah dia memulai, di titik gue paling rendah, di titik yang sama dia mulai sebuah perkara yang besar, yang dalam anugerah, yang gue lagi jalanin sekarang ini bro. Gila ya, it's like lu sekarang ini lagi hidup dalam sebuah mukjizat. Karena lu gak seharusnya ada sekarang ini. Lu gak seharusnya hadir. Gak harusnya. Ini kesempatan kedua, nyawa serep gue bro. Gue ngaku ini nyawa serep yang gue lagi, nafas yang lagi gue muter-muterin di hidung gue ini adalah serep cadangan, kesempatan kedua. Yang harusnya gue tahu persis bagaimana gue menjalankan kehidupan gue hari ini. Gitu. Ngomongin soal bokap lo. Jadi setelah akhirnya lo menemukan Tuhan di kamar tersebut, apa yang terjadi setelah itu? Lu benar-benar tiba-tiba nggak narkoba lagi, lu keluar tiba-tiba muka lu lebih cerah dan lu sembuh gitu. Gue masih narkoba lagi sih. Kurang ajar ya. Biarpun lu udah dapet nyawa serep gitu ya. Iya, jadi karena gue masih belum dapet. Nah sampai satu kali pemicu besar gini bro. Gue cerita sini soal bokap gue ya. Sure. Oke, jadi bokap gue tuh orang paling gila bola. Belum pernah gue ketemui segila dia gitu. Jadi bola itu buat dia kayak agama. Mungkin agama kedua ya. Dulu rumah gue pagarnya bola, lampu tamannya bola, ruang tamu bola, meja makan bola. Itu dia kenapa dia cukur rambut anaknya pun juga bola. Kayak anaknya kayak bola. Oke. Segila itu bro. Jadi Roni Pati Nasarani dan bola gak mungkin bisa di split tuh gak mungkin. Lalu dia mulai karir dari kapten timnas Indonesia. Wow. Pelatih terbaik, komentator bola terbaik, bapak futsal Indonesia. Nah ada satu momen dia itu pelatih termahal dan terbaik di Indonesia. Melatih klub Petrokimia Putra Gresik. The best lah. Orang yang mungkin ya, gue belum tahu ya, yang masuk istana pakai training spak,
dan tidak ditegur bokap gue. Waktu itu lagi bareng Zidane Oh datang ke iya, istana. Zidane ya. Iya, gitu. Tapi di saat yang sama, 2 anak laki-laki bro, gue sama kakak gue, begini, nyemplung dalam narkoba. Nah satu kali dia mesti pilih, anak atau bola. Kalau gue ditanya, ya jelas bola lah. Anaknya bikin malu dia kayak gini. Gue lah yang buat bokap gue jadinya orang cap berhasil di lapangan, gagal di rumah. Ya gue. Orang underestimate prestasinya karena gue aibnya. Ya. Tapi akhirnya dia mengambil sebuah keputusan yang kita keluarga heran semua. Dia ninggalin bola. Bola loh. Belahan jiwanya. Identitas dia. Iya. Ya. Untuk nunjukin bahwa gue lebih penting dari bola. Jadi dia ninggalin identitas dia sebagai seorang pemain bola atau pencinta bola untuk menjadi identitas ayah dari 2 anak yang seharusnya memalukan dia Memalukan gitu. dia. Mempermalukan Itu sih dia. malu. Dia pulang ke rumah tanpa kepastian gitu loh. Nyokap bingung pemasukan dari mana. Oh iya. Dia bilang kalau mau jadi orang hebat di mata anak-anak dulu. Itu yang benar. Wow. Baru jadi orang hebat di lapangan. Dia bilang gini, pertandingan selalu ada, anak-anak gak selalu ada. Wah di situ gue mulai. Terus dia buat lempar statement, kalau Yeri mati nih, dia harus tetap mati dalam kasih sayang saya sebagai seorang ayah. Itu komitmen dia. Dia rela kehilangan semua karirnya, tapi dia gak rela kehilangan cinta kasih terhadap anak. Nah disitulah sebuah awal kehadiran dia di rumah. Wah gak gampang bro, itu mungkin 2 tahunan lebih. Oke. Gue selalu percaya bahwa kasih sayang yang akan memimpin ke sebuah yang namanya pertobatan. Yeah. Bukan dikhotbahin, baru lo akan tobat. Bukan karena ditakut-takutin. You know, gue sering misalnya dulu deh kita ngelihat ada orang demo-demo, dia bilang Tuhan benci banget orang yang isi sendiri deh gitu ya. Tuhan akan pastikan lu masuk neraka bla bla bla. Gue gak pernah ngelihat orang tobat gara-gara ngelihat kata-kata seperti itu. You know, tapi justru karena dengan kasih sayang yang harusnya kita gak layak untuk terima, kita akan tergugah dan kita ingin bertobat. Gitu. Itu yang terjadi sama lu karena bokap lu memutuskan untuk mengorbankan identitas dia sebagai pemain bola dan pencinta bola untuk menjadi seorang ayah. Oke, jadi sorry gue tadi lupa nanya. Ketika lu bunuh diri itu, minum obat pembunuh serangga gitu ya. Itu umur berapa dan di kelas berapa saat itu? Itu SMA? 2 SMA. Masih 2 SMA juga saat itu ya? Jadi itu benar-benar setelah retret di 2 SMA abis itu oke. Ya rentetannya begitu tuh. Retret gue dipulangin, gue dibuang sama temen gue di Comberan, ya udah gue eksekusi di tahun yang sama. Dan SMP kelas 1 sampai SMA kelas 2 itu kejadiannya. Tapi lu sendiri katanya menggunakan narkoba selama 9 tahun. Itu kan SMP kelas 1 sampai SMA kelas 2 cuma 5 tahun bro. Berarti masih ada 4 tahun struggle lagi tuh ya. It's panjang sih. Panjang. Bokap lu sendiri akhirnya memutuskan untuk keluar dari bola itu. Itu menjelang gue lulus SMA sih. Oke. Iya, belakangan lah. Oke. Men berarti udah tahun ke-7 lu masih menggunakan narkoba tuh ya? Iya. Oke. Tapi disitulah sebenarnya progresi paling tertinggi gue di situ tuh. Oke. Tapi itu pengorbanan paling tinggi bokap di situ. Dari semua. Jadi gini bro, kadang kita doa kan. Doa gue. Belum amin, dompetnya udah gue bawa. Jadi dia begitu amin buka mata. Dompetnya udah hilang? Dompet gak ada, gue juga gak ada. Oh lu juga hilang? Iya, gue juga. Wow. Bertahun-tahun. Tar jamnya lah. Medali emasnya. Penghargaan-penghargaannya. Hal-hal yang dia cintai habis. Bahkan sampai cincin kawin mereka bro. Gue pengen gini ya, gue pengen konteks sedikitnya. Kita baru aja ngelihat kemenangan yang sangat luar biasa di ganda putri di Olimpiade 2020 gitu, Tokyo 2020. Itu benar-benar kehebatan 2 atlet Indonesia itu bisa merubah
negara kita yang tadinya serba takut gara-gara Iya. PPKM, takut sama virus, takut sama banyak banget gitu ya. Tapi gara-gara ada 2 perempuan Indonesia yang sangat luar biasa dan menang medali emas di Olimpiade, satu negara ini ngerayain dan kita ngerasain sukacitanya, Iya, kita ngerasain benar. kebahagiaannya, kebanggaannya ketika bendera Indonesia itu berkibar di atas bendera negara-negara lain. Itu kita yang kayak wow, sampai itu sehebat itu atlet. Dan sebangga itulah medali yang kita biasanya yang dipegang gitu ya di rumah. Dan itu lu jual bro. Jadi gue tuh menghancurkan semua mimpi-mimpi yang dibangun bokap gue bertahun-tahun. Sampai ada yang cuma dia yang dapat satu penghargaan dari PSSI. Itu pun gue jual. Wah. Cincin kawinnya tuh gue jual. Jadi kalau gue dicoret dari silsilah keluarga atau gue dilempar, gue nggak akan bales. Karena apa yang gue buat ke bokap itu mengerikan gitu. Nggak layak untuk seorang dia nerima perlakuan kayak gue gitu. Ya kan semua. Jadi tapi nih ya, hampir tiap hari bro dia berdoa di kamar gue, menangis. Suatu saat dia jadi hamba Tuhan, sampai bosen gue. Satu kali gue tendang pintunya, udahlah Pak, cukup lah, nggak mungkin berubah. Nanti dia doa ada polisi datang ke rumah gue buat rusuh. Kadang-kadang nih gue pulang mabuk jam 3 subuh, ada dia depan rumah. Gue keluar rumah bandar nih, ada dia di depan. Di rumah bandar? Di rumah bandar, jadi dia tahu rumah bandar gue. Dia pakai topi, celana pendek, sendal jepit. Dia nggak pengen orang lain tahu. Tapi dia pengen kasih tahu bahwa dia juga mau hadir di situ. Nah kadang-kadang gue pikir gue pulang digebukin, Ambon kan bro. Orang Ambon kadang mukul anak dulu baru nanya di mana. Padahal anak ada di belakang. Gak pernah gue divisik. Gitu. Itu yang buat gue kadang-kadang bingung. Nah satu peristiwa paling bener-bener membekas ya. Gue anggap ini warisan bokap gue. Jadi gue digebukin tuh waktu itu di satu sekolah. Rame-rame. Dipanggil lah bokap datang. Masuk dari gerbang ke ruang guru. Jam istirahat sekolah. Bro satu sekolah teriakin gue mau bokap maling. Bener-bener secara audio, secara visual. Maling. Bener tuh maling bener-bener makian. Kenapa bokap lo ada di situ saat itu? Karena bokap gue dipanggil. Sama sekolah? Sama sekolah. Nah bokap gue datangnya pas jam istirahat. Jadi semua tahu gitu. Gue habis kasus digebukin, bokap datang. Karena lu malingin temen atau? Jadi gini, gue tuh emang maling. Oh. Cuma untuk kali itu, baru gue mau maling, udah ada yang maling duluan gitu loh. Oh berarti yang kali itu kali lu ini gua apes. tidak bersalah gitu. Kali itu gue gak bersalah. Oke. Tapi gue kena getahnya. Oke. Digebukin rame-rame. Oke. Ya udah, masuk nih. Hening, gak bersuara gue sama bokap. Gue intip matanya berkaca-kaca. Gue udah gak berani ngapa-ngapain. Gue juga udah mulai berkaca-kaca. Itu kan kayak ngelempar ke muka. Terus gue diem jalan gitu. Karena ini bokap lu Roni Patinasarani. Bro, Gelora Bung Karno teriakin bokap gue hebat. Itu kita keluarga ampe bosen. Ampe bosen gitu. Wah bokap lu, wah bokap lu, wah bokap lu, wah bokap lu. Bosen gitu. Dan sekarang bokap lu bokap yang sama diteriakin maling itu. Jadi ya udahlah. Gue bilang ya udahlah. Tahu-tahu dia rangkul gue di tengah teriakan orang. Lalu dia ngomong jelas benar di kuping gue. Angkat muka kamu. Kamu bukan maling. Ingat kamu anak papa. Jalan lagi. Itu kayak gue ketibanan 1 ton vitamin bro. Itu kayak ini jujur ya. Kayak gue ngerasain hal yang lebih enak dari drugs. Itu kayak boom gitu. Kayak kaki gue kuat. Hati gue kuat. Pikiran gue kuat. Gue kayak orang lempar sesuatu yang tiba-tiba kayak ada story lain gitu. Kamu bukan maling, kamu anak papa. Angkat muka kamu, jalan lagi. Jalan gue akhirnya. Dan gue divonis, gue dikeluarin. Gak apa-apa ya. Jadi gue sembuh karena Tuhan. Gue juga sembuh karena bokap. Nyokap, adik perempuan gue. Family gue. Gue setuju sama lu waktu lu bilang ditakut-takutin gak. Gue ngobrol sama orang BNN dan polisi. Gue ngomong, hukuman mati gak buat orang kapok. Gue udah bunuh diri gue sendiri, udah hukum mati gue sendiri-sendiri sebelum hukum menghukum gue.
Tapi cinta, kasih, kepedulian, penerimaan, pengampunan. Itulah yang buat orang kapok. Gue jerah sekarang. Karena apa? Karena kepedulian. Lewat lu ngundang gue, ya gue makin jerah lah. Karena yang lu berikan sama gue adalah sebuah kepedulian ruang. Dan semakin banyak yang peduli, ya jelas bangsa kita punya pengharapan yang luar biasa di kemudian hari. Itu cerita powerful banget sih menurut gue. Dan ketika lu benar-benar sembuh, itu kapan akhirnya? Akhirnya jadi karena gue kena kasus banyak, terus bokap gue bingung kan. Maksudnya gue sudah mau sembuh, bokap juga udah mau nolong, tapi kayaknya nggak dapat gitu loh. Karena gue tinggal di lingkungan yang, aduh bandar di mana-mana. Akhirnya bokap gue ketemu lah dengan satu orang, seorang pendeta muda. Terus dia ngobrol sama gue, terus tiba-tiba dia bilang gini, udah ya kamu tinggal di rumah saya aja. Yakin pak, saya gembok 5 saya bobol loh. Kalau cuma rumah bapak begitu mah. Tapi karena gak punya pilihan ya, dia punya anak perempuan SMP, anak laki-laki 4 SD. Dia panggil anaknya 4 SD. Nah mulai sekarang kamar kamu dipakai Kak Yeri ya. Oke Pi, kaget saya. Pegang tangan saya, dibawa ke kamar dia. Nih kak, kakak tinggal sini ya. Malam itu rumah gak ada pagar, pintu gak dikunci. Tapi gue gak kayak kejebak sama kasih gitu. Terus gue dengar mereka berdoa, menangis doa buat gue. Waktu gue sakau mereka pijitin gue, mereka bimbing gue. Bahkan mereka berani ninggalin kerjaan mereka yang jadi bagian penting hanya untuk maksimal. Gue lihat Tuhan bro di situ. Gitu. Di situ gue mulai punya, di situ orang itu yang ngajarin gue doa, semangat, kenal firman Tuhan. Ya kan, bagaimana bersikap, bagaimana bernilai, bagaimana membangun hidup, gimana merajut kembali masa depan satu persatu. Nah jadi di rumah itulah, satu malam lagi keadaan sakau nih, bener-bener, nah ini pertama kali gue doa nih, serius gitu, gue duduk, gue coba bilang, Tuhan kalau Tuhan ada gue nyerah. Nah malam itu gue ngalamin sebuah jamahan Tuhan lah. Jadi itu pertama kali banget lu bener-bener akhirnya berserah? Berserah. Oke, jamahan Tuhannya itu seperti apa? Jadi gue mengalami sebuah kehangatan cinta. Memang mungkin orang bilang fiktif sih ya, tapi itu real bener. Gitu. Gue kayak ngerasa kayak penerimaan, pengampunan, gue merasa kasih, gue merasa seperti orang boleh ngomong kamu sampah, tapi kamu berharga dan mulia di mataku. Engkau tuh biji mataku. Tahukah gak satu helai rambutmu jatuh tanpa seizinku. Betapa penting dan seriusnya. Jadi gue ngerasa gue gak dilupakan, gue dicintai. Dan malam itu gue seperti menerima sesuatu yang ternyata selama ini gue cari. Mungkin itu cinta. Dan selama ini lu carinya di narkoba? Iya. Yang gue nyari terus yang lebih tinggi. Dan gue dapetin itu waktu pertama kali. Dan gue tahu banget itu Tuhan. Gitu. Dan sejak itulah pertama kali gue taruh. Gue memutuskan untuk tidak lagi sentuh jarum suntik gue. Bong sabu gue, cimeng gue, dan semua hal. Dan mulai dari situlah gue mulai membangun, meninggalkan yang buruk, mulai membangun sesuatu yang baik. Gitu. Dan mungkin di situ ya, kayak sebenarnya kematian lu di situ. Jadi Yeri yang dulu itu benar-benar mati di situ, dan akhirnya lu jadi apa ya, manusia baru lah, tertransformasi gitu. Masih sakau gak tapi setelah momen tersebut? Ajaibnya berkurang 90%. Gila. Jadi itu gini, jadi malam itu waktu gue, malam berikutnya ya, jadi gue diputerin lagu rohani. Gue anti, kan gue udah cerita, gue anti sama hal rohani. Tapi waktu gue mendengar worship, ada sebuah kedamaian. Dia kayak punya tempat di batin gue gitu. Kayak ada yang gayung bersambut gitu. Dan akhirnya gue ke distract dari sakau gue. Yang keluar air dari mata, dari hidung, muntaber, linu, meriang. Gue kayak ke distract dengan sesuatu yang lebih besar di worship sama pengagungan itu. Oh wow. Itu artinya lo shift your focus. Iya. Ya gak? Jadi lo memindahkan fokus lo. Lo kalau misalnya lo hanya fokus pada
apa yang terjadi secara fisik di depan lu gitu ya, yang tadi lu bilang tuh ketika sakaunya gitu ya, lu ya akan merasakan semua kesakitan itu gitu, Iya. tapi lu merubah fokus lu ke Tuhan Yesus dengan si lagu-lagu rohani tersebut gitu? Ya disitulah gue mulai serius megang gitar, mulai belajar lah, Mmm, mulai mulai menghidupi, wow, gaya hidup culture itu yang, mmm, wow, ini nolong banget gue. mmm, Gue bisa gue bisa nggak tergantung sama obat-obat sakau yang banyak banget kalau biasanya gue lewatin begitu, mmm, dan gue ke-distract sama sesuatu yang punya konsisten. Artinya dia dia nggak habis kalau gue berdoa supaya gue ngalamin lagi besoknya, dia kayak mata air yang nggak berhenti ngeluarin air. Dan mmm, itu gue rasakan sampai sekarang. wow. Mmm. Boleh ceritain dari situ itu tahun berapa? Itu 2001, 2001. 2001. Dan gue sempet nonton juga, video di YouTube ada di Ayah Hadir di channel YouTube lo, interview, Andi Noya di Kick Iya iya Andy iya. sama satu keluarga gitu Iya ya, iya. itu tahun 2005. Gimana Bro, ketika lu pulang dari si rumah pendeta itu dan lu ketemuin lagi keluarga lu, how was that? Jadi yang pertama tuh, jadi gue bikin satu momentum khusus ibadah lah. Yang tujuannya adalah momen gue minta maaf. Jadi gue datang ke bokap, ke nyokap, ke adik perempuan gue untuk say sorry. Mmm, Karena begitu deepnya gue buat sebuah kesalahan, ya mungkin mereka nggak nunjukin gitu. Tapi gue tahu gue salah dan di situ gue ngalamin sebuah restorasi pemulihan. mmm, Secara khusus ya bro, sama adik perempuan gue. mmm, Gue tuh jahatnya keterlaluan sama adik perempuan gue, gitu mmm, loh. Gue bisa suruh dia pinjem duit, minta duit ke sana-sana, gue wow, lempar asbak lah, brutal lah. Sampai satu momen di acara keluarga besar, di situlah gue say sorry sama dia. Baru dia ngalamin sebuah restorasi juga sama wow, gue. Jadi dan dari situlah adalah gantian tugas gue yang memulihkan trauma-trauma yang dialami keluarga gue. Bro, itu kalau di depan rumah gua ada motor lewat gitu ya, nyokap gua langsung keringat dingin tuh, masih trauma ya? traumanya kayak gitu. Nah disitulah tugas gua untuk, mengembalikan, memulihkan, dan menjadi obat untuk apa yang sudah gua rusak bertahun-tahun dalam circle keluarga gua. Abang lu sendiri udah sembuh juga belum saat itu? Nah waktu itu Oke. gua duluan lalu akhirnya dia ngeliat gua. Mmm, Nah gua doain dia terus tuh. lu sama bokap dong berarti Iya, ya langsung? gua doain dia terus, sempet gak mau dan akhirnya dia ngalamin juga. Akhirnya Mmm, kita tinggal di rumah pendeta itu bareng. mmm, Jadinya, terus kita nge-build bareng pengalaman-pengalaman kita bersama Tuhan. mmm, Dan kita merencanakan apa yang kita lakukan sampai hari ini juga di tahun-tahun awal itu. mmm, Di mana kita menyerahkan semua hidup kita sama Tuhan. Lalu mencoba menggunakan kesempatan kedua ini mmm, mmm. untuk bisa jadi sesuatu untuk orang lain juga. Bokap sama nyokap pernah ngeliat surat bunuh diri yang sempet lu tulis? Sempet, jadi itu akhirnya gue umpetin dan terus sekian lama mungkin gue udah berhenti berapa tahun gue lupa. Baru story itu berani gue buka. Wah shock dia orang. Karena lu ngomong di Kick Andy, Iya iya. lu ngomong di situ gitu Iya kan, dan gua kaget lu ngomong di depan bokap nyokap lu gitu. iya. Pertama kali lu kasih tahu ke mereka, what was that like? Kaget lah. Itu lu buka semua tuh, lu Gue buka bongkar buka semua? semua, Bener-bener semua. kayak nggak ada rahasia sama sekali? Gak ada. Jadi ya bokap nyokap gue layak tahu lah apa Mmm, yang gue buat selama ini dan gue rasa itu mereka harus tahu bahwa struggling gue dan cintanya mereka yang menolong supaya sampai akhirnya tuh bisa terobati. Itu bisa jadi sebuah pengalaman traumatis buat gue. Tapi itu enggak karena, respon balik dari keluarga nggak pernah seperti yang gue takutkan gitu. ya. Ini menarik ya, karena lu bisa aja sakit hati sama Kristen, Iya sama Yesus iya gitu ya, melalui, si mentor lu di retret,
ketika dia bilang, lu ini Yudas Iskariot pulang gitu. Tapi lu malah fokusnya di cinta bokap lu juga. Yang padahal ya lu sendiri tahu kalau misalnya lu itu sampah. Iya, iya. Tapi dia justru malah kayak, no, angkat kepala kamu, kamu adalah anak saya. Kamu bukan maling, kamu bukan sampah. Kayak gitu. Iya. Dia naruh identitas baru Iya. di dalam hidup lu gitu. Iya. Dan sebenarnya ada 2 identitas saat itu. Ya di SMA kelas 2 juga tuh ya. Maksudnya ada 2 identitas di mana lu mau dengerin yang mana nih? Lu mau dengerin si mentor retret lu atau lu mau dengerin bokap lu gitu. Dan bersyukur banget sih lu dengerin bokap lu gitu. Iya. Karena kan yang gue rasa gini, lebih besar yang mencintai gue dibanding mereka yang menolak gue. Dan gue tahu source-nya tuh datang dari Tuhan. Ya. Dan Tuhan mempercayakan cinta itu lewat otoritas di atas gue. Bokap, nyokap, dan adik perempuan gue. Dan disitulah gue yakin bahwa gue dia berhak ngomongin gue. Tapi gue juga berhak untuk gak dengerin omongan dia. Ya. Iya. Tapi kan saat itu susah bro. Susah. Ya kan, maksud gue untung banget lu gak kepahitan sama Benar sih. sama Yesus justru karena ada satu orang Kristen yang menghakimi lu secepat itu gitu. Benar sih. So gue juga ngelihat ya sekarang ini lu melakukan banyak banget kayak gerakan toleransi sama Habib Jafar, sama Tretan Muslim gitu ya. Dan maksudnya banyak banget sih, kemarin itu ada apa lagi sama biksu ya kalau nggak salah atau. Iya, jadi semangat toleransi lah seperti itu. Betul. So is that like why? Kenapa lu ngelakuin itu? Jadi gini bro, ternyata ketika gua mencintai Tuhan atau siapapun lah, istri gua mesti belajar mencintai yang orang gue cintai. Biar ini. Jadi kalau gue cinta Tuhan, gue mesti belajar mencintai yang Tuhan cintai. Good. Gitu. Ya. Kayak gini, ini contoh ya bro ya. Ya. Istri gue tuh paling gak suka ondel-ondel. Musuh. Itu pokoknya dari kejauhan mana, udah deh, menghindar deh. Ya. Daripada mood hilang. Dan gak berubah. Sampai satu kali kita punya anak umur 3, mulai kelihatan orientasinya. Dia suka ondel-ondel bro, anak gue sangat suka ondel-ondel. Sampai pernah kita bawa ke kelurahan cuma buat ketemu ondel-ondel. Dan akhirnya istri gue sekarang suka ondel-ondel karena dia belajar mencintai apa yang anaknya cintai. Ya. Semangat toleransi sebenarnya core-nya di situ sih. Tuhan yang gue sembah, Yesus, dia cinta bukan cuma orang Kristen. Ya. Ya. Gue gak bisa hidup hanya untuk kalangan sendiri. Ya. Dan ketika gue mencintai orang-orang yang mungkin beda keyakinan, gue gak bisa mencintai dengan cinta yang terselubung ya. Ujung-ujungnya ada maksud udang di balik batu nih. Menyampaikan dengan cinta yang murni aja. Dan menurut gue itu adalah satu warna culture yang indah. Dimana ya gue kutip perkataan Habib Hussein, cinta gak punya agama. Semua agama punya cinta. Wow, that's so good. Di situ sih ininya. Ya. Gue actually dengerin interview dia sama Gita Wirjawan dan I think it's one of the most powerful interview. It's gila sih. Gue nggak sabar untuk ketemu sama dia juga, to be honest. Jadi selain toleransi, akhirnya lu juga memulai si movement Ayah Hadir ini. Yeah. Tadi gue sempat nanya sama lu gitu kan, apakah lu memulai movement ini karena lu sempat merasa ayah lu tidak hadir justru gitu. Tapi lu bilang enggak gitu. Boleh gak diceritain kayak awal mulanya movement si Ayah Hadir ini? Iya. Jadi kan akhirnya gue memutuskan untuk mensupport teman-teman yang kayak gue dulu bro. Oke. Yang junkie, yang HIV, yang dibuang lah. Lalu gue menemukan satu benang merah di mana sepertinya ini menjadi tools kuat untuk mencegah maupun menanggulangi. Apa itu? Kehadiran seorang ayah dalam kehidupan seseorang. Urgentnya di situ. Nah, gue kan gini bro. Gue lakukan sama anak gue dulu.
edukasi narkoba gue nih. Ya gue penasaran tuh. Iya. Gue gak tahu gimana caranya Ya. untuk edukasi anak umur 8 tahun sama 5 tahun soal narkoba. Ini tips. Jadi gini bro. Dokter Aisyah Dahlan sempat melempar sebuah statement bahwa rasanya narkoba tuh bisa dirasakan tanpa menggunakan bro. Dan menurut gue apa yang dia ucapkan tuh relate. Sebagai mantan pemakai. Ya. Taste-nya. Oke. Jadi ternyata rasanya narkoba sama seperti seorang anak yang sering dipeluk, digendong, dicium sama ayahnya. Wow. Jadi kalau anak itu dipeluk, terus dengar kata-kata ini, "You are my beloved son, I love you." Anak-anak tuh akan menghasilkan sesuatu. Kayak hormon endorfin. Itu dia. Ya. Endorfin, dopamin. Yang menyebabkan anak itu happy kayak pakai narkoba. Jadi tugas gue adalah menolong anak gue merasakan taste-nya narkoba lewat objek yang lain. Wow. Yaitu kehadiran gue sebagai seorang ayah dalam pengasuhan. Itu dia bro. Disitulah inti kampanyenya. Nah kita mengalami sebuah pergumulan dalam culture di Indonesia. Which is bapak hadir ngasuh itu bukan culture kebanyakan bapak-bapak dalam budaya Indonesia. Bapak di luar kerja gitu kan. Wah kecuali di WFH kali ini ya. Ya kan lagu-lagu daerah banyak lebih menghargai ibu dibanding bapak. Betul. Terus kalau kita pergi ke toko mainan kan biasanya mainan yang baby-babyan ya mainan perempuan bro. Sehingga mungkin dari kecil orang dari berpikir bahwa yang ngurus bayi atau urusan perempuan lah itu gak. Bacain dongeng sebelum tidur, cebokin, gantiin pampers, temenin main, itu bukan urusan tugas, ayah. Bukan seorang ayah. Tapi dengan adanya culture negatif seperti narkoba itu, mau gak mau, kalau ayah gak mau hadir, akan ada oknum lain yang akan hadir. Dan mengambil tanggung jawab penuh atas anak kita. Kalau ayah gak mau bertanggung jawab, akan ada orang di luar rumah yang tidak bertanggung jawab akan ambil tanggung jawab. Jadi yang dibutuhkan dalam kehadiran sebenarnya gini. Ada apa-apa sama anak gue, lewatin dulu langkah bapak. Kenapa gue bilang hadir? Karena bukan sempurna. Sempurna sulit. Kadang-kadang kehadiran itu memberikan sebuah warna, rasa. Anak-anak akan kaya akan rasa. Dia akan punya identitas, dia akan punya rasa aman. Dan dia dengan mudah mengidentifikasi apa yang akan terjadi secara visual di kemudian hari. Apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Jadi menurut gue kalau semua ayah mau hadir berfungsi, maka bandar narkoba jualan aja. Gak akan laku. Karena anak-anak akan pilih pelukan bapaknya. Kehadiran bapaknya. Menurut gue itu akan jadi satu cara di mana akhirnya bangsa ini kita ini akan jauh lebih baik dalam hal narkoba, hal-hal yang lain dan itu akan menghasilkan orang-orang terbaik. Amin. I believe that. Amin. Untuk Indonesia khususnya. Amin. Bagaimana cara lu mengajarkan anak lu sendiri supaya dia nggak diinin sama bandar yang menyusup sebagai tukang penjual minuman ringan gitu? Kayak apa yang terjadi sama lu? Ya jadi gue akan bangun trust. Waktu, kualitas. Sehingga gini, kalau anak gue Mieko kenyang kasih sayang bapaknya Yeri di rumah, dia gak akan jajan kasih sayang di luar. Sebenarnya itu sih. Teknis kita bisa ajarkan, tapi maaf kata ya, karena gue banyak mendampingin anak yang pakai narkoba nih. Kebanyakan anak yang pakai narkoba hari ini adalah mereka yang sudah pernah dengar kok seminar narkoba. Berarti membutuhkan lebih dari itu. Mereka butuhkan sebuah kepuasan batin sehingga tertarik pun tidak. Penasaran pun enggak. Karena dia tahu di rumahnya ada sumur kasih penerimaan. Dia gak takut cerita waktu dia jatuh cinta, waktu dia buat salah. Gue sering banget peluk anak gue. Kenapa? Supaya suatu saat anak gue tuh tahu mana pelukan nafsu, mana pelukan tulus. Dia gak haus belayan. Dia gak pengemis cinta di luar rumah. Dia gak cari cintanya di game lah, di
di TikTok lah, di mana lah. Ya. Dia full dan itu menjadi PR kita bapak-bapak. Nah, PR bapak-bapak ini ya. Gue kemarin baru aja kayak ngasih kayak sedikit advice gitu ya sama satu temen gue gitu ya. Kita ketemu di gym gitu, kita ngobrol dan lain-lain gitu ya. Dan kita bilang gitu ya, gila ya sebagai seorang ayah itu capek gitu ya. Capek dan kita perlu membuat yang namanya sebuah boundary. Boundary itu apa ya bahasa Indonesia ya? Pokoknya ya pembatas lah. Batas. Make sure yang baik yang masuk, yang jahat jangan sampai masuk ke dalam diri kita. Yang beracun, toksik itu jangan sampai masuk. Pokoknya yang masuk baik, sehingga ketika nanti keluar, yang keluar pun juga baik. Gitu. Tadi lu bilang, ayah hadir 100% itu kayaknya gak mungkin. Ya kan, gak mungkin sempurna lah kayak gitu. Tapi ketika kita lagi bersama anak-anak kita, yang keluar dari mulut kita itu baik atau toksik. Iya. Karena kita sebagai seorang ayah, kalau misalnya kita ngeliatin berita-berita yang penuh dengan toksik, kita ngeliatin sosial media yang penuh dengan toksik, kita masukin gosip-gosip atau rumor-rumor atau apapun lah, pembicaraan teman kita yang jujur gue sendiri sekarang ini udah menjaga banget ketika teman-teman gue udah mulai bercanda soal selangkangan, soal joke-joke soal istri, joke-joke soal yang jorok-jorok atau misalnya yang rasis dan lain-lain, itu gue agak melipir menjauh sedikit demi sedikit gitu, bukan ikut nimbrung. Karena gue lagi berusaha banget untuk menjaga jangan sampai yang ini jadi masuk ke dalam otak gue sehingga gue menganggap itu normal dan akhirnya ketika gue sama anak gue itu yang keluar, the toxic yang keluar gitu. Nah tadi lu ada bilang sebagai seorang ayah, ya sebisa mungkin kita juga mempunyai sebuah sumur yang airnya gak akan pernah habis di dalam diri kita sehingga yang keluar ke anak kita pun juga kasih atau cinta yang benar-benar gak akan ada habisnya. Dan menurut gue ya untuk kita ngedapetin sumur yang gak ada habisnya itu kita harus punya hubungan sama Tuhan sih man. Betul. Ya gak sih? Betul, intervensi. Dan itu yang akan keluar positif terus positif gitu. Even ketika ada toxic yang masuk ke dalam diri kita yang negatif, karena sumur itu overflowing, itu akan terus dan anak kita pun juga akhirnya bisa merasakan itu gitu. Dan dia gak butuh yang aneh-aneh lain. Iya itu dia tuh. Ketika dia menemukan itu dari orang yang paling tepat, ya itu orang tuanya. Yang kita takutin narkoba, seks bebas, pergaulan yang salah, itu segala. Dan itu semua yang tadi lu bilang tuh kayaknya akarnya gara-gara tidak ada kehadiran ayah yang mengasihi. Betul. Let's talk about tidak ada kehadiran ayah ini. Gue kemarin pernah baca juga bahwa this world, dunia ini is a fatherless world gitu. Apakah itu fatherless dalam segi tidak ada ayah di surga gitu ya, tidak ada bapak di surga, atau fatherless dalam arti yang sangat literal. Karena laki-laki sekarang kalau misalnya dia pengen cabut dari rumah ninggalin anak itu kayaknya di beberapa negara udah sah-sah aja gitu. Beberapa negara itu kayak gak ada konsekuensinya ketika dia ngehamilin orang, dia punya anak dan dia cabut. Di Indonesia pun juga, aduh men, gue denger cerita baik banget, bule datang ke sini ngambilin orang cabut ke negaranya. Misalnya kayak gitu ya. Ya gak bule juga sih, misalnya dari luar kota pun juga sering ninggalin bibit di mana-mana gitu kan. Nanti kalau meninggal baru pada ini anak dari mana nih? Anak dari mana nih? Dari mama yang mana nih? So dan akhirnya kita jadi di dunia ini banyak banget anak-anak yang tumbuh tanpa seorang figur bapak. Betul. Makanya menurut gue movement ayah hadir ini penting banget. Tell me bagaimana sih apa sih hal yang harus kita lakuin juga supaya kayak kita sebagai seorang ayah bertanggung jawab gitu. Atau seorang laki-laki minimal bertanggung jawab gitu. Jangan hamilin orang habis itu langsung cabut. Jadi kalau ayah hadir ini ya bro, sebenarnya penekanan cukup besarnya ada di calon ayah. Oke. Calon ayah. Jadi bagaimana caranya kita berhasil mengedukasi laki-laki sebelum menikah. Dengan berpikir gini, kalau mau menikah tapi gak mau bertanggung jawab, jangan nikah. Mendingan gak usah nikah. Daripada lahir anak-anak yatim piatu semua.
Nah disinilah kita harus memenangkan pertempuran nilai, menabrakan culture. Sehingga anak-anak yang akan jadi calon bapak adalah anak-anak yang fatherless ini kebanyakan hari-hari ini. Ya. Yang dia berpikir gue gak mau kayak bokap gue. Tapi dia gak punya source lain gitu. Figur lain. Figur lain Ya. atau cerita lain. Ya. Edukasi-edukasi buat calon, kalau di Kristen ada bimbingan pranikah. Apapun lah nilai-nilai kepada calon ayah itu kan minim banget gitu. Ya kan misalnya gini, ada orang ditanya, ayolah bro kita serius dengan Tuhan supaya kita jadi lebih oke lah, sejati lah gitu kan. Pria sejati kan, orang bilang kurang sejati apa gue bro, anak 5. Kalau cuma anak 5 kucing juga 5 anaknya. Cuma kan orientasi akhirnya pride laki-laki ada di situ, gengsi, nama baik, ini dan sebagainya. Sehingga bagaimana berkorban, mencintai anak, membangun keluarga. Itu gak jadi sebuah chord penting gitu. Gak punya ruang luas di hati banyak ayah hari ini. Gitu. Ya, gue kita ini sebagai laki-laki, kita adalah laki-laki diciptakan penuh dengan misi. Oke, contoh, ketika kita SD, misi kita adalah lulus SD ke SMP. SMP, lulus SMP ke SMA. SMA bisa kuliah, ketika kita, misi kita apa? Kalau misalnya lu belum punya pacar, misi kita adalah punya pacar. Oke, jadi setelah kita kuliah, kita punya pacar. Setelah punya pacar, misi selanjutnya apa? Nikah. Ya, oke, udah nikah. Setelah udah nikah, misi selanjutnya apa? Punya anak. Setelah punya anak dan udah nikah, misi selanjutnya punya rumah. Setelah punya rumah udah cicilan dan lain-lain. Sekarang misi gue adalah menghidupi istri dan anak-anak gue di dalam kerjaan gue. Itu adalah misi gue. Sehingga yang terjadi apa? Misi kita sebagai seorang ayah, misi sebagai seorang suami, udah kita lupain karena itu udah accomplish. Sama seperti misi-misi kayak di SD, SMP, SMA dan lain-lain gitu. You know, dan itu yang bahaya menurut gue. Karena gue makanya sering banget istri gue ngingetin gue kayak, hey lu boleh deh spend time sama anak-anak lu gitu. Karena lu udah terlalu baik kerja sekarang gitu. Tapi kan sekarang nih kerjaan lagi lagi hot gitu. Atau misalnya lagi sibuk gitu kan. No. Ini yang istri gue bilang. Gue gak peduli lu punya six pack. Lu udah selesain maraton berapa banyak. Lu jadi orang tersukses, terkenal di Indonesia. Tapi kalau keluarga lu hancur. Lu bukan orang sukses. Lu tetap adalah orang gagal. Bini gue bilang kayak gitu. Makanya spend time sama anak-anak lo. Itu sangat kena banget buat gue. Dan saat itu gue membuat sebuah keputusan untuk mempunyai break setiap misalnya 1 hari dalam seminggu. Break benar-benar handphone gue tutup bro, gue kunci di laci. Gak gue lihat gitu kan. Jadi itu break gue dan itu benar-benar pure. Gue spend time sama anak-anak gue sama istri gue. Kayak gitu. Dan karena perkataan istri gue itu men. Ritual-ritual seperti makan pagi bareng, makan malam harus ada di rumah juga sebisa mungkin setiap hari. Itu harus ada gitu. Dan itu feeling gue ya itu yang mungkin si ayah hadir ini juga pengen lakuin gitu. Iya, dan mungkin itu yang dinantikan sama anak-anak juga. Lo tau bro, ternyata gini, nih ya pengalaman gue ya, hadiah paling indah buat anak apa sih? Waktu mereka lihat kita semakin sayang sama mamanya bro. Jadi memang harus hadir karena hadiah yang paling sensasional buat anak adalah ketika kita makin sayang sama mamanya. Jadi kalau kita mau kasih hadiah the best nih buat anak-anak kita, ya sayangilah mamanya lebih dari sebelumnya. Surga sebelum orang sampai di surga menurut gue. Wow, bener. Speaking of toleransi ya, lo setiap Natal, malam Natal, lo selalu pakai peci gitu di gereja. Like what's that about gitu? Gue ngeliat di YouTube lo atau gue ngeliat di Instagram lo gitu. Iya. Jadi itu sebenarnya apresiasi tertinggi gue sama umat muslim. Secara khusus seorang banser, Nahdlatul Ulama yang bernama Rianto. Dimana tahun 2000 dia mengorbankan nyawanya. Wow. Supaya orang Kristen bisa menjalankan ibadah dengan baik. Waktu itu dia melihat benda asing lalu dia ambil ternyata itu bom yang ditujukan untuk orang Kristen. Tapi Rianto itu mengizinkan bom itu meledak di badannya demi orang Kristen masih bisa ibadah. Masih bisa pulang ke rumah ngumpul sama keluarganya.
Nah makanya harusnya umat Kristen di Indonesia bersyukur tinggal di Indonesia di mana berpenduduk muslim terbesar di dunia. Karena Islam itu cinta. Orang suka nanya sama saya, menurut gue Islam itu apa? Menurut gue Islam itu cinta. Gitu. Dan kita mesti syukuri, dan itu makanya sebuah ritual. Kalau Tuhan izinkan mungkin tahun ini gue pengen ke lokasinya untuk mengajak perenungan gitu. Gue pakai peci Nadatul Ulama, gue berkunjung bersilaturahmi ke pondok-pondok pesantren di sana untuk menunjukkan bahwa umat Kristen masih bersyukur loh, sekalipun udah udah lewat lama gitu, bahwa Tahun 2000 ya itu iya ya? itu nggak akan dilupakan sih. Salah satu pahlawan Natal, dan itulah Indonesia. Itulah Indonesia di mana orang-orang beragama selalu tahu ada kepentingan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Sebagai refleksinya dia bertuhan, yaitu Indonesia. Makanya orang-orang yang lahir di Indonesia, kalau dia cinta Tuhan, dia harus lahirkan Indonesia di dalam hatinya. Dan merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah itulah semangat toleransi itu bro. Apa yang terjadi dengan Indonesia sekarang ini menurut lo? Iya, kita mengalami sebuah degradasi nilai sih. Dimana orang berpikir gini nih bro. Kalau gue gak suka sama dia, otomatis Tuhan juga gak suka sama dia. Kalau gue bilang dia sesat, pasti Tuhan dan surga langsung bilang dia sesat. Nah kalau gue suka sama dia, otomatis Tuhan juga suka. Yang Tuhan siapa, yang umat siapa? Itulah degradasi yang lucu awalnya tapi mengerikan di akhirnya. Ya. Gitu loh. Dimana orang ngerasa punya hak menempatkan diri lebih tinggi di atas orang lain, dan dia punya hak untuk menganggap dirinya lebih hebat. Sama kalau dalam kekristenan terjadi gini. Orang ke gereja hari Minggu, lalu pulang dia ngerasa dirinya lebih baik dari orang yang gak ke gereja. Itu berarti pergi berhasil, pulang gagal. Nah itu degradasi nilainya di situ sih. Sehingga, tapi gue percaya banget dasar negara Pancasila yang dibangun oleh semangat para pejuang. Gue pernah ngobrol sama veteran bro, dan dia berkata begini, waktu mereka lawan Belanda, satu Islam, satu Kristen. Lalu mereka terdesak nih. Lalu salah satu ngobrol gini, hey kita yang dukung dua loh Tuhan kita. Masa iya kalah sih sama company. Udah dua Tuhan, ayo kita. Akhirnya mereka tambah semangat. Tapi itulah warna yang gak bisa dirubah. Makanya gue gak terima kalau ada orang-orang memberikan sebuah stigma negatif kepada agama tertentu. Itu menghancurkan kesakralan yang pejuang-pejuang udah bangun. Iya, berarti zaman-zaman pejuang kita dulu, tahun 70-an, tahun 80-an, tahun 90-an, bahkan mungkin di awal tahun 2000-an, di mana Rianto tadi, Banser tadi itu masih mengorbankan diri gitu ya di gereja gitu. Itu kita masih belum terpisah karena agama ya men ya? Betul. Kayak baru akhir-akhir ini sejak ada, I don't know, kampanye politik tertentu yang menggunakan agama sebagai senjatanya gitu. Supaya memenangkan politik tersebut gitu. Iya. Kayak gue yakin banyak orang kangen sama Indonesia yang dulu. Ya. Kita gak perlu cari tahu harus kayak gimana. Back to basic aja. Ya. Damn I love Indonesia. Thank you loh. Gue lagi pakai ayah hadir di sini justru. Thank you brother. Kita balik ngomongin soal bokap lo. Iya. Oke. Karena dia sendiri bisa dibilang adalah seorang pejuang, pahlawan Indonesia juga, ya kan. Legacy beliau itu sampai hari ini masih hidup di lo, di abang lo, di adik lo. Masih kita omongin legacy beliau sampai hari ini. Gue mungkin pengen cerita satu momen juga di hidup gue, dimana gue sebenarnya sedekat itu sama narkoba. Karena ada temen gue, dia Putau juga. Actually itu gue SMA kelas 2. Oh my goodness. Ya gue SMA kelas 2 juga. Gue SMA kelas 2. Gue main ke rumah dia. Kita sekolah di Australia. Gue main ke rumah dia di Jakarta. Gue udah tahu kalau misalnya dia itu
suka pakai PT, dia bilang kayak gitu kan, PT gitu, nggak tahu itu putau gitu kan. Dan gue main ke rumah dia dan dia literally dia linting uang 100 rupiahan gitu atau 500 gitu gue lupa. Dan dia bakar di depan gue dan habis itu dia hirup dan habis itu dia bilang sama gue, bro ini anak pinter. Dan dia orang-orang mungkin yang pemakai narkoba ini ya kayak they're an amazing salesman dan mereka sendiri juga secara influence tuh hebat gitu. Jago bergaul. Gue tuh kayak lumayan look up sama dia actually. Gue lumayan kayak wow gila ya. Gue pengen banget tuh kayak se-cool dia. Ya gak sih? Nah akhirnya dia bilang sama gue, dia ngeliat ke mata gue. Dia bilang kayak bro lu tau gak? Ini nih barang mahal banget. Tapi karena lu belum pernah nyobain gue kasih lu gratis deh. Karena padahal ini mahal banget loh bro. Dia bilang gitu, wah gila itu darah Cina gue langsung kayak wow barang gratisan. Cuan ya. Cuan nih gitu kan. Cuman abis itu ditambahin lagi nih. Lu tau gak Nil, biasanya nih orang kalau misalnya nyobain mereka akan muntah. Tapi kalau orang kuat mereka gak akan muntah bro. Dia bilang kayak gitu. Gue penasaran deh, lu kira-kira bakal muntah atau enggak ya? Wah asli, gue udah barang gratisan, gue ditantang pula gitu, udah kayak challenge accepted, ya kan udah kayak gitu. Tapi gue inget saat itu nyokap gue yang akan jemput gue dari rumah dia. Nyokap gue, bukan supir gue. Biasanya nyokap gue antara nyokap gue atau supir gue. Tapi saat itu nyokap gue, kebetulan banget nyokap gue, kalau misalnya saat itu supir gue yang jemput, most probably gue cobain. Gue gak ada masalah sama cinta kasih di rumah gue. Gue gak ada masalah sama keluarga gue harmonis banget gitu kan. Gue gak broken family dan lain-lain. Tapi kemungkinan besar kalau bukan nyokap gue yang jemput gue nyobain. Gue bilang sama dia, wah sorry bro, bentar lagi nyokap gue nih bakal jemput gue. Jadi aneh lah kalau muka gue beler gitu di depan nyokap gue. Santai bro, bisa minum jeruk. Bisa minum air jeruk. Gak kecium baunya, lu bakal sadar lagi, nyantai aja kok bro. Gue yang kayak pengen nyobain banget tapi akhirnya jangan deh gila. Gak. Nanti kalau misalnya gue sampai kegap sama nyokap gue gak mau, malu gue bla 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 kayak gitu kan. Pada akhirnya gue gak nyobain. Tapi itu mungkin bisa dibilang sampai hari ini gue masih ingat karena itu momen terdekat gue dengan narkoba. Dan gue hampir, dan gue masih ingat namanya siapa, gue masih ingat gue ada di mana, kamarnya seperti apa. Itu momen terdekat gue banget gitu. Dan nasib gue bisa berubah banget kalau bukan karena lindungan Tuhan saat itu sama hidup gue gitu. You know, sekarang nih bagi orang tua. Tadi kita udah ngomongin soal ayah hadir. Ibu sendiri gimana? Kalau nyokap gue tuh bro, ya gini, ibaratnya gini, bokap tuh gampang dibohongin lah. Nyokap tuh gak bisa. Gitu. Jadi makanya kan kenapa kampanye ayah hadir, karena kebanyakan ibu-ibu ya memang udah ambil tanggung jawabnya. Oke. Gitu. Nyokap gue tuh asli gak bisa dibohongin, dia bisa tahu di titik mana, gue lewat mobil nih, gue nunduk, dia bisa tahu itu gue. Itu puluhan kali, dia bisa nebak, tek di rumah ini ada gue. Abis make gitu. Dia selalu bilang gini, hidung kembang kempis udah pasti aneh-aneh. Nah jadi disitulah sebenarnya peranan penting sih. Bukan cuma kita ya, mendampingi suami. Memastikan suami tetap sehat, tetap waras, tetap mau dampingin. Ya disitulah peran ibu. Gitu loh. Makanya gue yakin tuh insting nyokap bro. Iya kan, karena dia bisa hafal sesuatu yang membahayakan keluarganya. Meskipun dia gak bisa ngambil banyak tindakan seperti suaminya. Tapi itu yang membuat kita selain terjaga ya sadar ada yang sayang gitu. Nah nyokap gue tuh sangat kuat dalam insting. Gitu. Dan makanya, tapi dia gak berdaya. Perkataan dia yang paling buat gue hancur hati adalah ketika dia ngomong gini, apa perlu mama make juga di depan kamu? Yuk kita make bareng. Wah itu hancur lah hati itu. Karena keputusasaan berkali-kalinya gue gagal gitu. Tapi peranan nyokap, nah makanya hari ini semaksimal gue adalah gue membalas lah. Sebenarnya jasanya gak mungkin bisa dibalas sih. Iya kan.
bagaimana nyokap masih ada kan sekarang. Ya. Ya disitulah gue berkomitmen untuk support dia sampai seterusnya. Sebagai ucapan terima kasih atas apa yang dia sudah lakukan di masa-masa berat dalam hidup gue. Dia suka nontonin gak sih nih YouTube-YouTube yang Dia deg-degan lo kalau nonton, kadang-kadang gue ngerti kalau dia gak mau nonton. Karena dia orangnya kadang visualisasi gitu. iya, Keputarlah filmnya. iya. Makanya kalau Perasaan yang dulu ini ada iya, lagi gitu. makanya kadang-kadang kalau diajak ngobrol gini dia pasti gak kuat lama. Habis itu ya sudahlah, karena emosionalnya muncul lagi. Hmm, Dan itu juga terjadi sama bokap gue sebenarnya. hmm, Ya cuma dia mungkin meredam aja, tapi ketika flashback itu kayak mimpi buruk bercampur semua di depan mata dia lihat semua udah oke. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa memori itu nggak bisa hilang kecuali dengan dibantu oleh anak-anaknya ya, memulihkan gitu sih. ya. Bokap lu meninggal di tahun 2008. Iya. Dan dia di akhir masa hidupnya ternyata divonis sama dokter kena kanker pankreas. Pankreas. Oke, actually gue pengen bacain ini, lu kan sempat kasih gue nih bukunya nih, dan habis itu gue pengen bacain satu part di sini. Dia bilang, Yeri lah yang sejak awal tidak pernah khawatir dengan kondisi saya. Dia malahan selalu berkata dan meyakinkan bahwa saya sesungguhnya tidak sakit. Dia selalu berdoa untuk kesembuhan saya. Ini membuat saya semakin berbesar hati dalam menghadapi segala cobaan. Saya jadi teringat pada peristiwa yang sudah berlalu ketika Yeri kecanduan narkoba. Sayalah yang menolongnya. Kini sebaliknya, saya ditolong Yeri. Dia banyak membantu menguatkan iman saya. Barangkali sepanjang hidup saya peristiwa ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Kalau dulu seorang ayah yang menolong anaknya, sekarang seorang anak menolong ayahnya dari ancaman maut. Dia divonis hanya dapat bertahan hidup tidak lebih 1 bulan aja. What happened bro? Itu sih pecah sih bro. Ibaratnya pahlawan kita nih. Kan baru menikmati nih masa-masa sembuh kan. Banyak mimpi, banyak planning, banyak rencana kesaksian semua lah, bikin film lah apa segala. Tahu-tahu vonis datang. Bahwa sulit lah masalah pankreas ini. Frustasi lah dia. Lalu tiba-tiba kebukalah jalan ke China. Nah waktu itu gue udah mulai pelayanan bro. Di situ gue tinggalin semua pelayanan gue. Gantian gitu. Makanya kalau ayah hadir mengasihi anak, lalu ada mimpi-mimpi yang belum kesempatan, maka anaknya akan buat itu untuk bapaknya bro. Gitu. Dan gue kesana terus masuk ruang operasi pertama gue doain dia. Gue bilang sampai kapanpun gue akan berjuang dampingin dia. Akhirnya dia masuk dengan sukacita sampai dokter bingung, nih kenapa nih tiba-tiba Wow. Pak Roni bisa sukacita bener gitu. Pernah ada satu peristiwa bro, jadi gue waktunya pulang, visa up. Dari Cina ya? Dari Cina tuh katanya bro. Dan ternyata paspor gue dicopet orang. Aduh. Dan gue gagal pulang. Begitu gue gagal pulang ke Indonesia, gue balik rumah sakit, dia nangis di depan rumah sakit. Ternyata dia berdoa supaya gue gak pulang. Karena dia mau menghadapin treatment yang berat setelah itu. Nah setelah itu udah gue mulai serius dampingin dia. Sampai akhirnya kita ngerintis pelayanan di sana bro. Kita doain orang-orang di sana juga. Di rumah sakit China kita, sampai setiap malam kita kumpulin orang, kita doa. Kita kumpulin doa, terus kita doain orang-orang yang di kamar. Mereka semangat semua masuk ruang operasi semua. Wah kayak mau perang gitu, dokter-dokter bingung. Sampai dibuat penelitian bro. Karena gue kan waktu itu yang Kristen kita ajakin doa. Jadi penelitian nyanyi katanya. Naikin imun. Serius. Ya, dan terus tapi akhirnya waktu dia pas balik ke sini kondisinya drop. Dan itu udah lebih dari 1 bulan? Lebih 10 bulan. 10 bulan malam? Wow. Jalan 10 bulan. Oke. 10 bulan gitu. Gue tahu bahwa, nah menjelang dia meninggal, gue terima penghargaan dulu dari tabloid bola buat bokap gue yang mewakili. Lalu dia titip pesen, ngomong waktu itu gue,
Dia bilang gini, dulu waktu dia bertanding dalam pertandingan bola, pelatihnya selalu di pinggir lapangan nyemangatin dia. Tapi dalam pertandingannya lawan kanker kali ini, pelatihnya tuh nggak di pinggir lapangan, tapi berdiri persis di sebelah dia, membantu dia menyelesaikan pertandingan terakhir, yaitu Tuhan yang dia sembah. Nah itu, jadi gue sampein itu tuh. Dan ternyata itu pesan terakhir dia buat banyak orang. Sebelum dia meninggal dia minta diantar ke ujung pandang lapangan bola yang membesarkan dia. Memang orang gila bola. 2 jam bro, cuma nonton lapangannya doang. Tempat dia dibesarkan dulu. Habis itu dia minta pulang. Habis itu kondisinya makin drop. Habis itu Tuhan panggil. Lu inget gak terakhir dia ngomong apa ke lu? Waktu itu di doa aja, di doa. Thank you ya, thank you gitu. Dia cuma bilang thank you aja. Nah di sini gue bersyukur bahwa di hari-hari terakhir gue masih punya kesempatan Ya. untuk mengembalikan. Paling enggak dia tahu bahwa keringet doanya itu gak sia-sia. Nah makanya legacy inilah yang gue teruskan. Ya. Sampai hari ini bahwa semangat dalam pemikiran. Itu kan buku yang lo pegang bro. Sebenarnya itu dia tulis tengah, kita tulis tengah. Ya. Gitu. Jadi dia setiap kali nulis emosinya muncul dia berhenti dulu. Gitu. Kadang dia di tengah-tengah nulis dia pakai trainingnya. Meskipun dia cuma 1 lap doang. Itu kayak tulis lagi. Gitu. Wow. Jadi gue percaya bahwa waktu seorang ayah berfungsi, hadir, maka suatu saat anak-anaknya akan bangkit untuk dia. Mimpi dia, cita-cita dia. Dan ini yang gue lagi jalanin sekarang ini bro. Begitu. Walaupun bukan sebagai pemain bola ya. Bukan sebagai pemain bola. Tapi pemain bola itu mungkin cuma sebuah kendaraan aja. Iya, betul. Pada intinya dia di sini apa ya, di Indonesia itu ya tetaplah inilah legacy yang dia tinggalkan untuk Indonesia gitu. Iya. Melalui lu sekarang gitu. Iya, betul. Jadi supaya ketika seorang atlet berjuang. Membela Indonesia. Iya, membela Indonesia. Dia tetap membutuhkan life coach sejatinya. Yaitu keluarganya. Ketika dia mau memberikan medali emas untuk keluarganya. Itu kayak ngebooster sesuatu. Sama kayak waktu dia memberikan buat negaranya. Dan gue percaya bahwa itu akan menjadi sebuah tools. One day lahirlah orang-orang terbaik. That's amazing. Actually bener sih. Yang lu bilang kayak dia sebagai seorang atlet membela Indonesia itu bisa melalui apa aja ya. Iya. Bukan hanya dari sepak bola. Kalau misalnya lu sendiri juga lagi di rumah lagi nonton gitu, misalnya lu pengen ngebela Indonesia, lu baru terinspirasi sama Gracia dan Apriani sama kayak gue gitu ya. Atau Anthony Ginting gitu, dan lu yang kayak man gue pengen ngebela Indonesia juga. Well, ngebela Indonesia lah dengan hadir untuk anak-anak lu. Ngebela Indonesia lah dengan membuat perubahan dari segi toleransi misalnya. Ya. Ya sebagai seorang atlet tuh kayaknya pasti ada mentalitas itu ya. Lu harus juara dulu, lu harus perform dulu, baru gue akan ngasih lu. Nah, minimal nih tahun 2017 bro, gue terima penghargaan dari Pak Jokowi. Sebagai masyarakat yang punya kepedulian sama sekitar. Minimal lah. Gue juga menemukan sebuah apresiasi dari nol, dari sang juara. Yang mau memberikan apresiasi pada pecundang itu anaknya sendiri. Yang dia sudah lihat berapa tahun kemudian akan jadi seperti ini. Gue yakin bro, 20 tahun lalu bokap udah lihat kayak gue hari ini. Makanya dia gak nyerah. Aku rasa semua ayah dan calon ayah mesti mengerti pentingnya sebuah visioner yang lahir dari cinta. Jadi sih bro. That's really good. That's really good. Ini gue actually ini 2 buku. Ini yang pertama dan kedua anakku sembuh dari ketergantungan narkoba. Gila men. Bukannya apa ya men ya.
Pas buka halaman pertamanya itu ada foto lu gitu. Fotonya gede banget. Ini udah naik 20 kilo bro. Aduh, awal sebuah malapetaka. Habis itu foto lu di sebelahnya gitu. Wah gila. Aduh, tapi ini powerful banget sih. Dan maksudnya dia bisa pede banget. Seperti yang tadi lu bilang ya. Pede banget dengan visi yang mungkin dikasih sama Tuhan Iya, untuk dia. Gitu, bahwa anaknya ini akan sembuh kok. iya, Anaknya pasti sembuh. Dia iya. punya imannya itu, dia punya faith. Gitu, anaknya pasti sembuh. Dan anaknya akhirnya mendapatkan penghargaan dari Pak Jokowi gitu. Di tahun 2017. Itu dimana beliau udah gak ada gitu kan. Tapi dia udah ngeliat Dia duluan udah gitu. ngeliat, itu dia. Waktu gue terima penghargaan itu langsung kepikiran gue. Bokap gue udah lihat ini 20 tahun yang lalu. Ya, Makanya dia memutuskan untuk tidak menyerah. ya, Sekalipun realita di depannya dia gila. ya, Bayangin kalau semua ayah punya itu. Lahir orang-orang dahsyat yang akan menyinarkan Indonesia sampai bangsa-bangsa bro. ya. Gitu. Amin, amin. Dari buku yang satunya lagi gitu ya. Dan saya telah menyelesaikan pertandingan ini. Roni Patinasarani. Di sini juga dia bilang ketika dia divonis dokter bahwa usianya tinggal sebulan. Saya justru mempertanyakan kepada diri saya sendiri, masa sih usia saya sependek itu? Kalau sudah sampai pada titik itu, saya lantas berdoa, Tuhan, kalau kemarin Tuhan kasih kekuatan untuk menyembuhkan anak saya, sekarang saya juga yakin, Tuhan akan kasih kekuatan untuk menyembuhkan penyakit saya dan memperpanjang usia saya. Setelah berdoa, saya seperti mendapat tambahan kekuatan iman, sehingga sanggup tegar menghadapi segala cobaan. Saya sadar bahwa saya punya Tuhan yang maha dahsyat dan maha penolong. Karena di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu saya berdoa, Tuhan saya mau sembuh. Karena janjimu di atas kayu salib. Akhirnya dia gak sembuh. Akhirnya dia gak sembuh. Lu sekarang ini bisa dibilang seorang pendeta juga Yeah. gitu kan. Lu bisa menjelaskan gak? Yeah. Dengan iman yang dia punya, dia percaya banget iman dia bisa menyembuhkan kedua anaknya. Yeah. Yang dunia ini bilang gak mungkin anak lu udah pakai narkoba. Ya paling dia bakal bukan sembuh ya. Dia bakal pulih tapi dia gak akan pernah sembuh. Tapi sekarang dia percaya banget, dia punya iman Tuhan yang akan menyembuhkan dan lu beneran dia udah ngeliat dengan mata dia sendiri lu sama abang lu sembuh. Keluarganya sembuh. Tapi ternyata dia setelah enggak. itu dia enggak. Iya. Like gue gak ngerti gitu. Sekarang ini di masa pandemi ini dimana banyak orang banget yang kehilangan mendekatkan diri sama Tuhan, berdoa, tapi tetap kehilangan gitu. Jadi gue berharap ini bisa menjadi kekuatan buat siapapun yang lagi ngalamin kehilangan hari ini. Ya which is itu dilematis. Karena ada orang-orang yang gue doakan di sana sembuh. Tapi bokap gue sendiri gue doakan tidak sembuh. Tapi ada begitu makna yang jauh lebih dalam yang akhirnya gue ngerti dan bersyukur. Nih gue jelasin gini bro. Misalnya ya gue pakai ilustrasi nih bro. Misalnya abis gue dari sini handphone gue ketinggalan bro. Di rumah ini dan di lo. Dan di handphone gue ini aplikasinya full. Ya 5 juta lah full. Lo bisa pakai duitnya. Okay. Ya kan. Terus gue pakai handphone lain gue bilang sama lo bro. Bro gue akan kembali 3 bulan lagi. Ini handphone gue titip di lo bro. Dan aplikasinya lu pakai bro buat lo. Itu blessing dan berkat buat lo. Oh jadi ada duit lah. Ada duit lah istilahnya kan. Ya lu pakai aja. Ini berkat lu bro. Untuk makan. Iya untuk makan ya. Lu bilang apa sama gue? Makasih dong. Normal dong. 5 juta kan? Kabar lagi kan. Ya. Jadi kan ini kan udah di lo abisin. Nah 3 bulan kemudian gue balik. Kita janjian. Gue mau ngambil handphone yang udah habis nih. Nah kita ketemu. Gue ambil lagi handphone gue. Dengan aplikasi udah habis. Pas gue ambil gini lu bilang apa sama gue bro? Thank you bro. Thank you. Sederhana kan? Ya. Waktu Tuhan kasih gue bokap. Gue bilang sama Tuhan. Thank you. Waktu Tuhan ambil bokap gue. Harusnya gue bilang apa? Thank you. Karena bukan punya gue. Di situ gue ngerti.
Kenapa dia diizinkan Tuhan? Karena di akhir dia bilang dia percaya. Karena bokap punya Tuhan, bukan punya gua. Kenapa gua stres sempet? Karena gue berpikir itu punya gua. Lalu gue mengerti keajaiban kata terima kasih. Terima kasih. Wow. Kalau dikasih terima, kalau diminta kasih. Sulit kita rasa duka. Makanya waktu bokap meninggal, gue pimpin ibadah penghiburan, gue yang khotbah, kakak gue main musik, nyokap gue kesaksian. Orang tanya ini keluarga yang berduka mana? Lu yang pelayanan. Lu ya siapa nguatin, siapa dikuatin. Beberapa orang ngalamin anugerah Tuhan di ibadah penghiburan. Gue tulis di Kompas bro. Berita sukacita. Telah pulang ke rumah Bapak dalam sukacita Tuhan. Almarhum Roni Pati Nasarani. Orang di koran itu bingung. Gak pernah ada Pak. Saya anaknya ahli waris sah. Tulis. Karena memang papa saya pulang dalam sukacita. Kalau saya dikasih papa saya bilang terima kasih. Kalau diminta ya terima kasih. Kalau kita ngeritis usaha pelayanan pasti kasih. Pasti serobot orang diambil. Harusnya bilang apa? Terima kasih. Itulah poin goal terakhir. Yang bokap gue tanam di pikiran anak-anak dan keluarganya. Dan gue berkewajiban meneruskan ini. Bahwa ketika kita sadar gak ada yang punya kita. Hati ini akan terus damai. Kita gak pegang segala sesuatu terlalu kuat. Kita mampu ngendorin dikit. Supaya Tuhan juga pegang. Dan kita merasakan kedamaian sekalipun kita kehilangan. Itu bro. Wow. Wow. Mudah dibicarakan, sulit diterapkan. Sulit diterapkan. Dan maksud ya, tapi that's amazing. Yeah. I think that's good. I think we should just stop. Gue kayaknya gila sih, itu mind blown banget. That was so good, Yer. That was so good. Thank you so much for sharing that. Yer, thank you so much. Thank you. Lu kalau misalnya ada orang-orang nih lagi pengen nyari lu, pengen ngedengerin lu, pengen mendapatkan semangat dari lu, mereka bisa ke channel YouTube lu di Ayah Hadir, sama bisa ngeliat Domba Tersesat. Lu sama Coki, lu sama Coki Pardede gitu ya, kayak berdua ngejawab pertanyaan-pertanyaan paling paling random. Tapi gue suka ngikutin sih. Oh gitu ya? Oh, thank you bro. Setiap minggu itu kadang-kadang gak pusing kan bro? Itu gitu. Ya lumayan hiburan lah hari-hari minggu. Sekalian belajar firman. I love it. Okay bro, thank you so much again. Udah datang ke Daniel Tengah Kamu. Dan you know, lo impactful banget, lo influential banget. Dan minimal lo harus tahu kalau misalnya hidup gue sendiri juga terinfluence dari lo gitu, dari apa yang lo bicarakan juga, dari pengalaman hidup lo, dan mudah-mudahan dari teman-teman kita, dari tetangga kita semua yang lagi nonton pun juga kena gitu, impactful ke hati mereka gitu ya. And ini kalau misalnya kalian masih pengen nontonin Yeri, again Instagramnya di @yeri_. Pati Nasarani, ya T-nya 2, sadis, right? Jangan sampai salah, ya. But guys, gue pengen bilang thank you sekali lagi buat kalian yang udah nonton dari awal sampai habis untuk interview kita kali ini. Dan you know what, it's one of the most powerful interview yang pernah gue lakuin. Thank you so much ya. Gitu, it means so much to me juga. Hati yang ada di lu, benar-benar hati gue juga, dari Ayah Hadir, dari toleransi di negeri ini, dari memenangkan perlombaan hidup ini juga gitu. So thank you so much for that. Dan guys, kalau misalnya kalian suka sama konten-konten kita gitu ya, please jangan lupa untuk klik subscribe, kasih tanda jempol, klik aja di situ, klik tombol bell atau loncengnya supaya kalian dapat notifikasi setiap kali kita upload video yang baru. Dan ini janji gue, setiap konten yang kita upload itu akan membuat kalian feel good and feel God. Alright. Dan jangan lupa juga kalau misalnya kalian tadi ngerasa tergerak atau ada komen-komen atau statement dari Yeri atau mungkin statement dari almarhum Roni juga gitu ya, yang lu ngerasa gila itu kena banget di hati gue, tulis di kolom komentar.
Atau kalau misalnya kalian sendiri adalah seseorang yang mungkin saat ini lagi melewati badai dalam hidup, tulis juga di kolom komentar what happened to you, dan siapa tahu aja kita bisa ngedoain kalian juga di kolom komentar. Karena tetangga saling menyangga bukan menyanggah. I'll see you again next week. Peace out guys.